Hari ini aku rencananya mau cerita, sudah kelihatan dari judul. Aku akan menceritakan pengalamanku dengan TB tulangku. Menurut aku ini ceritanya menarik banget. Perjalananku dengan TB tulang ini tuh lumayan panjang karena aku awalnya diagnosanya bukan TB tulang. Terus juga ada yang pernah bilang kalau ternyata aku dikirimin something yang bikin aku bisa lumpuh apa segala macam gitu. Pokoknya panjang banget ceritanya. Sebelum aku mulai ceritanya, yang belum subscribe boleh subscribe dulu, boleh like, boleh komen juga. Dan kalau mau share, boleh share juga ke teman-teman yang lain. Terima kasih. Awalnya tuh kayak sakit yang kayak ketarik gitu di paha belakang sebelah kiri, kayak gitu doang tuh. Jadi kalau misalnya kayak jalan kerasa kayak kok ketarik gitu ya gitu. Pertama, makin lama sakitnya makin gak wajar. Aku benar-benar sampai nggak bisa gerakin kaki, gerak dikit tuh langsung sakit banget, sampai susah banget buat jalan. Pernah sampai yang saking gak kuat untuk wudhu, aku akhirnya tayamum doang. Pernah juga sampai kayak gitu. Terus aku juga pada saat itu kalau batuk, bersin, ketawa itu langsung kayak nyerinya jalar ke daerah paha kiri. Bingung kan nih kenapa gitu. Akhirnya sempat ke dokter umum 2 kali, dikasih anti nyeri doang, kemudian nggak ada perbaikan juga. Akhirnya ke dokter syaraf tetap dikasih anti nyeri karena emang keluhannya nyeri. Kalau misalnya udah nggak minum obat ya sakitnya balik lagi gitu kan. Terus aku mikir kayak aku kenapa gitu. Terus akhirnya balik ke dokter syaraf, akhirnya di ronsen tulang belakang. Ternyata hasilnya oke, nggak kenapa-napa. Cuman memang kalau dari semua gejala-gejalanya itu ngarahnya ke saraf kejepit. Jadi kayak ada saraf yang tertekan. Nah habis itu aku akhirnya cuma disuruh renang karena ya coba itu gitu yang bisa aku lakukan. Karena kalau misalnya dilihat dari kondisinya, kalau butuh tindakan semacam operasi kayaknya belum, dokter bilang kayak gitu. Terus juga aku nanya kira-kira kondisi saya sekarang tuh saya butuh fisioterapi apa enggak. Menurut beliau pada saat itu coba renang aja gitu ya intinya. Ya udah akhirnya aku sempat renang, bayangin itu renang hampir setiap hari. Kalau nggak setiap hari pun tuh kayak mungkin seminggu tuh ada 4 kali 5 kali gitu. Dan itu perjuangan buat renang, masya Allah. Bayangin ya buat jalan aja tuh sakit banget. Kalau diingat-ingat lagi tuh rasanya tuh kayak ya Allah kok bisa gitu, aku kenapa gitu, kok sesakit ini, kenapa. Setelah itu ya gitu-gitu aja gitu. Aku masih tetap minum anti nyeri untuk menopang hidup pada saat itu. Pada akhirnya aku mencoba fisioterapi dengan inisiatif sendiri. Aku fisio berapa bulan itu jalan fisio, sakitnya udah gak terlalu sakit. Terus aku udah gak minum obat. Aku ingat aku sempet gak minum obat anti nyeri dan aku lumayan bisa hidup dengan normal. Akhirnya kambuh lagi ternyata di bulan Februari apa Januari tahun 2020 nya kambuh lagi, sakit lagi, dipakai jalan sakit banget. Dan itu kayaknya Aprilnya aku mau nikah kalau nggak salah. Kok kambuh lagi gitu, mau nikah lagi. Gimana gitu, aku buat hidup buat diri aku sendiri aja tuh kayak susah gitu. Gimana mau hidup sama orang. Aku belum cerita aku ruqyah ya. Oh ya, di saat itu di tengah-tengah sebelum visio apa ya, pokoknya sebelum 2020 aku tuh pernah ketemu temanku. Terus aku cerita tentang kondisi aku kan segala macam, kayak aku kayak gini, cuman ternyata hasil ronsennya nggak apa-apa, hasil ronsennya oke aja. Terus akhirnya temanku inisiatif untuk nanya ke kenalan dia untuk diliatin, kayaknya kok ada yang ngirimin something yang tujuannya emang supaya aku nggak bisa jalan, supaya aku lumpuh lah istilahnya. So aku langsung kepikiran, aku antara percaya nggak percaya ya pada saat itu, kayak emang iya ya. Karena yang aku pikir adalah kayaknya aku nggak ada yang masalah sama orang yang sampai gimana banget, sampai kayak ada orang yang pengen gituin aku gitu, kayaknya kok enggak gitu. Tapi akhirnya karena aku punya ketakutan itu juga, akhirnya aku cerita lagi ke temanku yang lain. Aku cerita gini, ada yang ngirimin katanya gitu. Terus aku takut karena ini ya, karena aku serba salah sih. Aku takut melakukan sesuatu yang ternyata itu malah jatuhnya syirik waktu itu. Akhirnya aku cerita ke temanku, dia bilang, oh ya udah kalau kayak gitu mending kamu coba ruqyah aja, ruqyah syariah. Akhirnya aku ngikutin sarannya dia, akhirnya aku ruqyah. Pada saat ruqyah kan aku bareng tuh sama ibu-ibu. Aku berdua bareng sama ibu-ibu. Nah di ibu ini ada reaksi beliau muntah-muntah segala macam. Aku oke aja. Sampai kayak udah di akhir-akhir ruqyah, nggak tahu kenapa
Tapi yang jelas mataku tuh gini nih, kayak gemeteran, kayak bergerak cepat banget ketika buyanya bacain ayat di telinga aku tuh, mataku kayak gini. Tapi kenceng banget geraknya cepet, dan aku ngerasa itu, tapi aku nggak tahu kenapa, kayak itu di luar kendaliku intinya. Setelah ruqyah selesai, habis itu buyanya bilang kayaknya kalau misalnya kiriman kayaknya sih enggak, katanya gitu. Kalau kiriman sih kayaknya enggak, tapi nggak tahu ya itu kenapa matanya gerak, entah ain. Kalau teman-teman kalau pernah dengar penyakit ain, nah itu yang beliau maksud, entah ain atau apa, beliau kurang tahu. Habis itu aku langsung dikasih tahu sama buyanya dua apa aja, aku lupa, pokoknya ada beberapa hal. Tapi yang jelas aku ingat zikir pagi sama sore itu jangan lepas. Oh iya gitu, kok kayaknya aku nggak ngerutinin itu ya, zikir pagi sore gitu. Nah, zikir pagi sore itu ibarat baju besi. Aku akan insert di sini something tentang zikir pagi sore. Jadi aku langsung kayak introspeksi diri, oh iya kayaknya aku lupa, aku lalai gitu. Kalaupun ini kiriman, yang aku pikirkan adalah ya aku juga salah gitu. Aku lalai untuk membentengi diri aku sendiri, ini kayak gitu waktu itu mikirnya. Aku pernah juga pijet sekali, katanya aku kepuhunan. Kayak gini lagi nih, aku takut banget kalau udah kayak gini-gini sebenarnya. Kayak gimana ya, sebenarnya aku tuh cuma takut salah langkah. Maksudnya sama kita tahu dosa syirik itu bukan dosa kecil, itu dosa besar. Jadi aku takut banget waktu itu disuruh minum air, habis itu disuruh balik lagi dengan bawa something. Aku lupa bawa apa ya, kelapa apa segala macam. Nah aku udah takut banget tuh yang kayak gitu-gitu. Maksudnya aku nggak tahu ya itu salah apa benar, tapi yang jelas karena aku nggak bisa memastikan itu benar atau salah, aku cuma takut. Jadi aku tuh waktu itu nggak mau, aku nangis sama mamaku kalau nggak salah. Kenapa sih, kan buat sembuh apa segala macam. Cuma aku kayak nangis, aku nggak mau balik lagi ke sana. Aku nerima keadaanku yang kayak gini. Aku cuma nggak mau aku salah langkah nih kayak gitu. Aku takut ternyata itu syirik apa segala macam, aku takut dan kayak gitu. Habis itu akhirnya aku nikah. Tetap ya kondisinya masih belum normal. Aku masih pincang, kalau jalan apa segala macam masih sulit lah, kayak mobilitas masih terbatas sekali. Setelah beberapa bulan nikah, timbul benjolan di daerah gluteal, pinggang bawah sebelah kiri. Pertama aku mikir ini apa gitu ya, karena kan aku kan sakit sebelah kiri, jadi aku selalu bertumpu ke kanan. Nah jadi mungkin aja kayak struktur tulangku tuh berubah gara-gara itu. Aku awalnya mikirnya kayak gitu, akhirnya yaudah deh ke dokter aja. Waktu itu ke dokter syaraf, ternyata benjolannya nggak diapa-apain, nggak dipegang, nggak diapa, aku cuma dikasih obat. Habis itu aku akhirnya balik lagi, aku konsul ke dokter umum dulu. Aku bingung aku harus kemana udah ke dokter syaraf apa segala macam. Akhirnya aku disuruh ke ortopedi. Waktu itu dilihat benjolannya, kayak oh mungkin ini abses. Akhirnya aku disuruh ronsen lagi tulang belakang. Dokter sempat ngomong kayak gini kalau nggak salah, oh alhamdulillah tulangnya baik-baik aja, karena saya mikir ini takutnya TB tulang gitu, tapi ini oke-oke aja gitu. Ya udah ini benjolannya coba dikompres dingin. Aku disuruh kompres dingin pada saat itu, coba kompres dingin, nanti dilihat ada perubahan apa enggak. Kalau nggak ada perubahan baik lagi. Akhirnya sempat tuh, aku lupa sih berapa lama aku kompres dingin. Oh kayaknya nggak ada perubahan nih kalau nggak salah. Kalau nggak ada perubahan ya tambah gede gitu benjolannya. Akhirnya aku balik lagi ke dokter orto. Setelah itu beliau memutuskan, oh kayaknya ini harus dikonsulin ke bedah. Kalau udah ke bedah berarti yang di pikiranku adalah wah ini kemungkinan something, entah tumor entah apa gitu ya. Ya udah akhirnya ke bedah, ditanya udah berapa lama muncul benjolannya apa segala macam. Terus aku cerita dari awal aku pernah sakit sampai nggak bisa jalan, katanya sih saraf kejepit apa segala macam. Setelah itu aku langsung disuruh USG. Ini aku USG benjolannya. Nanti aku insert di sini hasil USG-nya. Waktu itu dokter langsung curiga TB. Akhirnya aku disuruh cek darah, aku foto toraks.